Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salwa Fisabilillah dari kelas 12 IPA 2 akan menerangkan mengenai materi surat lamaran pekerjaan. Apa itu surat lamaran pekerjaan? Surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seseorang yang memerlukan pekerjaan kepada orang atau pejabat yang dapat memberikan pekerjaan atau jabatan. Melalui surat lamaran, pelamar meminta agar ia diberi pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan biasanya bersifat formal atau resmi, sehingga menggunakan bahasa yang baku. Jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup, kurikulum vitae. Dalam cara ini, riwayat hidup termasuk isi surat karena isinya berupa gabungan. Cara ini juga disebut model gabungan. Yang kedua, surat lamaran yang dipisahkan dari riwayat hidup. Dalam cara ini, riwayat hidup merupakan lampiran dan cara ini disebut model terpisah. Unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, tesis, yaitu bagian surat lamaran pekerjaan yang menyajikan pengantar surat pernyataan umum. Ini berfungsi sebagai informasi awal terkait dengan pekerjaan yang akan dilamar. Pada bagian ini, pelamar menyajikan informasi berupa salam pembuka dan biodata. Yang kedua, argumentasi. Argumentasi adalah bagian surat lamaran pekerjaan yang menyajikan alasan bagi pemilik lowongan pekerjaan untuk menerima pelamar. Pada bagian ini, pelamar menyajikan informasi berupa fotokopi ijazah, kurikulum vitae, dan keterangan lain yang mendukung kompetensi pelamar. Yang ketiga, penegasan bagian surat lamaran pekerjaan yang berfungsi sebagai penutup seperti harapan pelamar, salam penutup, dan tanda tangan. Fungsi dan kaidah kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Fungsi surat lamaran pekerjaan sebagai alat komunikasi, bahan pertimbangan, dan sebagai tanda tertulis atau resmi pengajuan permohonan pekerjaan. Kaidah-kaidah surat lamaran pekerjaan menggunakan bahasa yang santun, efektif atau tepat guna atau manjur, dan baku atau sesuai kaidah EYD. Sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang pertama ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang kedua ada lampiran dan hal. Yang ketiga ada alamat surat. Yang keempat ada salam pembuka. Yang kelima ada alinea pembuka. Yang keenam ada isi. Yang ketujuh ada alinea penutup. Yang kedelapan ada salam penutup. Dan yang kesembilan ada tanda tangan dan nama terang. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan mengenai materi teks sejarah. Teks sejarah adalah tulisan yang berisi cerita, kejadian, atau peristiwa yang benar-benar terjadi atau berlangsung di masa lalu. Teks sejarah bukanlah cerita imajinasi namun dapat disampaikan melalui gaya penulisan prosa non-fiksi. Struktur teks sejarah. Yang pertama ada pengenalan situasi cerita atau orientasi atau exposition. Yang kedua ada pengungkapan peristiwa. Yang ketiga ada konflik atau rising action. Yang keempat ada puncak konflik atau komplikasi. Yang kelima ada penyelesaian atau resolusi. Yang keenam ada koda. Teks sejarah memiliki 3 struktur penyusun, yaitu orientasi, merupakan bagian pengenalan atau pembuka dari teks cerita sejarah. Yang kedua ada urutan peristiwa, merupakan rekaman peristiwa sejarah yang terjadi, umumnya disampaikan dalam urutan kronologis. Yang ketiga, reorientasi berisi komentar pribadi penulis tentang peristiwa atau kejadian sejarah yang diceritakan. Reorientasi boleh ada dan boleh tidak. Ciri-ciri teks sejarah. Yang pertama, disajikan secara kronologis berdasarkan urutan kejadian atau urutan peristiwa di masa lampau. Yang kedua, berbentuk rekon teks atau cerita ulang. Cerita ulang atau rekon dibedakan menjadi dari 3 jenis, yakni 1. Rekon pribadi yang memuat keterlibatan penulis dalam peristiwa secara langsung. Yang kedua ada rekon faktual, berisi kejadian faktual, eksperimen ilmiah, jurnal warta,
catatan kepolisian, dan sebagainya. Yang ketiga ada rekon imajinatif, memuat kisah faktual namun dihayalkan kembali menjadi cerita yang lebih rinci dan menarik. Yang ketiga sering menggunakan konjungsi kata penghubung temporal. Yang keempat isinya berupa fakta yang diperoleh berdasarkan data-data yang dikumpulkan. Yang kelima struktur teksnya, orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Fungsi teks sejarah. Yang pertama, fungsi rekreatif, memberikan rasa gembira dan senang kepada pembaca. Yang kedua, fungsi inspiratif, memberikan inspirasi, imajinasi, dan kreativitas untuk keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara untuk lebih baik lagi. Yang ketiga, fungsi instruktif, sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Yang keempat, fungsi edukatif, dapat dijadikan petunjuk dan pelajaran kehidupan bagi manusia dalam berperilaku. Nilai-nilai yang ada dalam teks sejarah. Yang pertama, nilai budaya. Yang kedua, nilai moral. Yang ketiga, nilai agama atau religi. Yang keempat, nilai pendidikan atau edukasi. Yang kelima, nilai estetika. Dan yang keenam, nilai sosial. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan mengenai materi teks editorial. Teks editorial adalah teks yang ditulis oleh redaksi media. Teks ini merupakan pandangan dan sikap resmi suatu media terhadap peristiwa yang aktual, fenomenal, dan kontroversial. Teks editorial juga dikenal sebagai tajuk rencana. Fungsi teks editorial. Fungsi dari teks editorial adalah untuk menanggapi suatu isu yang sedang beredar, memberikan saran, dan melatih pembaca supaya berpikir kritis. Struktur teks editorial. Yang pertama ada pengenalan isu. Di sini pihak redaksi mengenalkan masalah yang akan dibahas. 2. Penyampaian pendapat atau argumen. Di dalamnya berisi fakta-fakta yang berasal dari hasil penelitian, pernyataan para ahli maupun referensi yang dapat dipercaya. Yang ketiga, penegasan ulang yang berisi kesimpulan, saran atau rekomendasi. Di dalamnya terselip juga harapan redaksi kepada para pihak terkait untuk mengatasi persoalan tersebut. Ciri-ciri teks editorial. Yang pertama, mengandung isu yang hangat dibicarakan. Yang kedua, sistematis dan logis. Yang ketiga, menyatakan opini untuk meyakinkan pembaca. Yang keempat, kalimatnya lugas. Kaidah kebahasaan teks editorial. Yang pertama, menggunakan kata populer, digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Yang kedua, kata ganti petunjuk, kata ganti orang atau benda atau peristiwa. Yang ketiga, konjungsi kausalitas, kata yang menghubungkan sebab akibat. Yang keempat, kalimat retoris, kalimat tanya yang berfungsi sebagai sindiran atau bertujuan untuk menyadarkan pembaca. Yang kelima, kalimat fakta, kalimat yang didukung dengan data kuantitatif, menyatakan kejadian yang telah terjadi, objektif dan teruji kebenarannya. Yang keenam, kalimat opini, kalimat yang mengandung pendapat, pikiran, dan pendirian penulis. Cara membuat teks editorial. Yang pertama, memilih topik teraktual. Yang kedua, mengumpulkan fakta-fakta. Yang ketiga, menyusun argumen. Yang keempat, memberikan saran. Yang kelima, menyunting teks editorial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.